pertama kali gue dihubungin oleh Craft, gue bahagia banget. Dari ratusan orang yang daftar, gue terpilih jadi peserta untuk ikut workshop bareng belajar manual brew bareng Vicky Raharja. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, terima kasih waktunya sudah datang hari ini di acara Nah Ini, ngobrol asli hari ini. Jadi hari ini kita akan ngobrolin soal kopi, habis itu juga kita akan belajar dan praktek tentang alat-alat manual brew dan jenis-jenis kopinya ya. Tapi sebelumnya kayaknya kita kenalan dulu nih. Ini dari mana nih? Sini dulu. Abang telat tadi bang, beritanya Coba, emang dari mana kamu kok telat? Jauh banget rumahnya. Semarang. Ngapain kesini dari Semarang? kamu ketemu kopi. Wah, bisa aja lagi nih. Emang di sana nggak ada kebun kopi apa? Udah, kamu coba kenalan dulu kamu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya basicnya barista, asal dari kota Semarang. Jadi barista di sana. Iya, dulu pernah punya coffee shop. Oh gitu. Terus bangkrut ya? Iya, kok tahu bang? Iya. Makanya kami ikut kelas ini ya. Iya. Padahal ini acara di Jakarta, terus nggak ada akomodasi segala macam. Tadi kamu datang ke Jakarta sih, keren banget. Udah. Duduk Bayu sana. Makasih bang. Ya. Kasih tepuk tangan buat Bayu. Jadi paling jauh kayak dari Semarang si Bayu. Coba kita kenalan dulu deh dari sebelah sini. Halo, nama gue Hendra Gofur Agasti. Background gue di sini sebagai barista. Hendra, panggilannya siapa? Gofur. Kenapa alasan ikut kelas bareng Nah Ini? Mau ketemu Mas Diki. Wah, bisa aja lagi ngerayu ya kan. Gofur. Terus lanjut. Halo, nama gue Nugi. Gue ini sebagai IT programmer dari Priuk. Ikut kelas ini biar bisa bikin kopi yang lebih enak aja sih. Barista apa Saya dari homebrewer? umum. Oh, dari umum. Homebrewer ya. Dari Biasa, Priok. ya. Ini tadi dari Bekasi. Bekasi sih juga jauh sih, lebih jauh dari Semarang. Wah. Lanjut. Hai, gue Reza, gue karyawan swasta. Barista atau punya coffee shop? Sama bang umum. Kenapa pengen ikut kelas ini? Pengen tahu lebih jauh tentang kopi. Hai, saya Fauzi. Saya sebagai karyawan swasta. Barista atau punya coffee shop? Home brewer sih. Oh, homebrewer. Umum juga berarti. kopi yang gue. Kayaknya aura-auranya aura barista ini. Bukan ya? Kenapa ikutan jauh-jauh dari Depok? Biar tahu dasar atau fundamental kopi itu kayak gimana sih. Bagus. Pokoknya nanti bisa belajar ya bareng-bareng. Lanjut. Hai, nama gue Iqbal, pekerjaan gue karyawan swasta. Pengen ikut kelas ini sih, pengen belajar aja sih. Kali aja ntar kan kalau ada rezeki kan buka coffee shop. Oh gitu, jadi pengen punya coffee shop juga. Halo, gue Martin. Profesi gue karyawan swasta di media. Pengen kopi aja. Oh, pengen coffee lovers gitu ya. Coffee lovers, kirain coffee blogger ya. Oke, nanti kayak saya nama lupa nih banyak banget. Gofur, Nugi, Reza, Fauzi, Iqbal, Bayu, Martin. Jadi nama saya Vicky Ramanura Harja. Kalian tentu tahu ya. Nama saya biasa banget Vicky Raharja. Jadi kebetulan saya sudah 12 tahun jadi barista. Cuma bedanya kalau dulu tuh kopi nggak kayak sekarang. Dulu saya cuma tahu alat itu seperti ini, dan ini saya lihat ini bikin ini aja udah keren banget. Keren banget nih alat. Jadi ini namanya apa? Siphon. Nah, siphon ya, udah pada tahu. Nanti kita akan bahas ini semua. Kemudian setelah mulai dari barista di Jogja sampai sekarang, saya udah punya coffee shop sendiri. Kemudian ikut kompetisi juga di beberapa kompetisi nasional dan internasional. Yang paling terakhir saya juara di Asia itu di Coffee TNI untuk kategori latte art. Tepuk tangan dulu dong. Semangat, biar semangat lah. Tenang aja, nanti kalian akan kita kasih kopi. Jadi hari ini kalian tidak akan kekurangan kopi ya. Apalagi di depan kalian ini sudah ada mystery box yang nanti akan kita buka bersama-sama. Oke, lanjutnya di sesi pertama belajar tentang bagaimana Sejarah kopi dari awalnya. Kenapa kopi ada di Indonesia? kita akan mulai banget dari sejarah tentang tren kopi di Indonesia dulu ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau teman-teman tahu pernah dengar kan siapa sih sebenarnya yang nemuin kopi gitu. Kopi itu pertama kali ditemuin di Ethiopia yang namanya itu kambing. Kaget gitu ya. Ternyata tuh kopi itu dapatnya taunya dapat dari kambing. Jadi waktu ada namanya kalbi, jadi dia memang menggembala kambing itu. Terus nggak sengaja
tiba-tiba suatu hari si kambingnya ini jadi agresif banget. Semalaman di kandang itu habis pulang dia ngembek terus gitu. Jadi kayak ini kenapa nih kambingnya nih ya kan? Besoknya dicari ternyata si kambing ini habis makan sebuah pohon yang ada buahnya dan dia penasaran, ini apa nih gara-gara buah ini kok kambing saya ini jadi agresif banget ya kan? Akhirnya dia coba, dia ambil. Nah itulah sejarah awal pertama ditemukannya kopi. Itu gue jadi tahu tentang apa awal mulanya kopi dapat dari mana, ditemuin siapa. Dari pertama kali ditemukan, kopi itu akhirnya terdistribusi ke seluruh dunia. Itu sebenarnya karena ada zaman kolonial atau penjajahan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia ini, kopi itu bukan tanaman yang tiba-tiba muncul di Indonesia ini. Jadi kopi ini dibawa dari penjajah, dari Belanda ke Indonesia untuk coba dibudidayakan. Mungkin teman-teman pernah tahu, perkebunan pertama kali di Indonesia itu ada di sekitar Pantura, di daerah Pekalongan. Ya, jadi itu pertama kali ditanam kopi di situ dan waktu itu kita belum tahu nih jenis kopinya apa segala macam. Jadi memang dari Ethiopia itu setelah banyak bibitnya kemudian ditanam di Indonesia dan akhirnya tumbuh dan kemudian dibawa balik lagi ke Eropa gitu. Jadi sebenarnya kalau jenis kopi itu ada 4 macam ya sebenarnya. Cuma yang familiar di kita biasanya cuma ada 2, Arabica dan Robusta. Fauzi, coba Fauzi. Bedanya apa nih Arabica sama Robusta? Udah pernah minum dua-dua belum? Bedanya dari segi rasa, kalau Dari segi rasa. Arabica lebih ke asam tapi Robusta lebih ke pahit. Nugi. Sama sih kayak Fauzi. Ya. Robusta itu saya taunya asam, Arabica itu lebih pahit. Nah, kenapa dia karakternya memang kalau Arabica ini lebih cenderung ke acid atau asam, kemudian lebih flavorful atau lebih banyak tasting notes itu atau lebih banyak rasanya lah. Kalau Robusta ini dia lebih strong, lebih kencang rasanya. Kemudian kalau kita ngomongin body atau kalau kita minum tuh dia langsung bold gitu, kayak bulat. Jadi kalau Robusta ini biasa ya orang yang sukanya ngopi banget dari bentuk bijinya. Kalau Arabica tuh biasanya dia lebih lonjong. Nih, ini lonjong. Kalau Robusta lebih bulat. Ini aku akan gulung dulu. Selain dari alatnya ya, itu level roasting juga penting. Ini aku pakai ini medium sih, light to medium. Nah nih ada dua model ini. Coba dilihat. Itu bentuk green bean. Kita dikasih tahu jenis-jenis kopi apa aja. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, kenapa dia bisa kering? Jadi untuk jadi green bean ini minimum itu dia 11%, 11 sampai 12% kandungan airnya. Nah, tadi kita udah nyinggung soal proses pengolahan kopi. Proses dari hulu sampai ke hilir. Nah, sebenarnya ada 4 proses yang familiar yang ibaratnya di Indonesia ini sering dilakuin. Yang pertama natural proses. Jadi kalau natural proses ini sebenarnya adalah kopi kalau bentuknya cherry seperti ini dia langsung dijemur sama cherry-cherrynya. Langsung dijemur sampai kadar airnya berkurang. Kemudian nanti dikupas, baru dijemur lagi, baru dicuci. Kemudian yang kedua ada wash process. Ini juga umum. Kalau wash process bedanya setelah kita panen ini dikupas dulu semua, ada mesinnya. Kupas sampai bersih, baru dijemur. Oke, lanjut lagi ke honey. Nah, honey ini sebenarnya dikupas, tapi masih ada kulit cherry-nya nempel. Kalau yang tadi kan masih bentuk cherry itu langsung dijemur. Kalau honey proses dia dikupas dulu baru dijemur. Tapi dikupasnya nggak dicuci ya, jadi dia getah-getahnya masih nempel. Mas Fikira Harja juga kasih tahu resep-resep buat nyeduh manual brew, sampai akhirnya kita praktek sendiri dan dinilai langsung sama masternya kopi. Jadi sebelumnya kita akan tahu dulu sebenarnya kalau untuk ngebrew, teman-teman tahu nggak sih apa sih yang diperhatiin? Nah ini ada poin-poinnya. Jadi ground level ini adalah mau seberapa kasar dan halus dari kopinya. Nanti ada namanya rasio. Rasio itu perbandingan air sama kopi. Biasanya ya ini aku sebutin rasio yang familiar aja. 1 banding misalkan 10, 1 banding 12. Ada yang pakai 1 banding 20 nggak ya? Bisa jadi lah untuk baca. Nanti terserah kalian mau coba yang mana boleh. Seberapa banyak kopi yang kita pakai, berarti intensitasnya nanti akan semakin tinggi. Misalkan pakai 1 banding 10 ya, 20 gram kopi di sini.
20 kali 10 berapa? 200. 200. Nah, berarti gampangnya adalah kopinya kalian pakai 20, airnya pakai 200 gram. Jadi 20 gram pors yang kasar sama 10 gram yang halus, pasti ya ini lebih ini. Walaupun dia kasar ya. Kalau yang fine biasanya ya karena 10 gram biasanya paling ya watery aja. Oke, nah terus lanjut lagi ke temperatur atau suhu. Biasanya kopi itu flavornya akan keluar kalau suhunya udah mulai turun karena lidah kan jauh lebih peka gitu. Yang familiar dipakai sih biasanya ya ini 85, 90 sama 93. Oke, nah ini tinggal waktu. Semakin dia lama kontak dengan air, berarti ekstraksinya makin panjang. Atau bisa dibilang ya nanti kayak over ekstraksi. Tapi semakin cepat juga itu bisa namanya nanti under extract. Ini biasa sih standarnya minimum 2 menit. Ini bisa sampai 4 menit. Pernah dengar istilah blooming? Blooming itu jadi kayak kita basahin si kopi pakai air. Nah, kalau di layer itu biasanya yang keluar pertama tuh acid dulu. Ini sweetnya di sini. Ini baru nanti ada ini pahitnya di sini belakang. Nah ini biasanya nih ini juga beda-beda nih. Ada beberapa yang dibasahin dulu, ada yang nggak suka dibasahin. Gue ngeliatin Mas Vicky untuk nge-explore, gue ngeliatin dia gimana caranya bikin kopinya, ngolah kopinya. Jadi tahu tentang bedanya kopi racikan sendiri bisa gitu sama kopi-kopi biasa yang kita buat di rumah. Biasanya rata-rata ngambil ekstraksinya yang cepat, pakai 15 gram. Jadi kalau pakai timbangan yang ada waktunya biasa lebih enak. Jadi kita akan langsung tembak ya sampai 225. Kita tinggal tunggu. Kira-kira dia berapa lama turunnya? Sudah hampir 2 menit tapi belum habis. Berarti dia kayak tadi bilang ya, dia halus. Jadi pori-porinya dia rapat, jadi turunnya agak lambat. Kita bisa lihat juga dari warnanya. Kita juga dapat box kopi set dari ini ngobrol asli hari ini by Craft. Gue bisa praktekin dari yang Mas Vicky ajarin ke gue, dan alhamdulillah sedikit-sedikit sih kayak gue bisa bikin. Cuman gue belum tahu nanti untuk enak apa enggaknya. Untuk aftertaste-nya ada rasa sedikit buah-buahnya gitu. Terus di sesi ketiganya itu kita coba bikin kopi sendiri dan untungnya nggak fail banget sih kalau dari gue. Di mulut pas masih hangat sih enak, cuman pas udah dingin itu asamnya kerasa banget. Mas Vicky ngajarin kita asik, transfer knowledge-nya dapat, mudah diterima sama kita. Mas Vicky ngajarin cara bikin kopi dari awal sampai bisa siap minum. Ya di sini ada manis-manisnya sama kayak ada sweet-sweetnya. Kelihatan banget Mas Vicky itu tegas banget kalau misalnya lagi ngajarin sesuatu hal. Udah belum? Jadi berapa jadinya yield-nya? 255. Berapa gram tadi jadinya? 15. Terus coba-coba. Ini makanya nih buat yang lain ya, jangan ditiru nih kayak gini. Ikut kelas udah jauh-jauh, niatnya mau belajar malah bercanda. Kalau misalnya nggak fokus, lu ngapain di sini gitu loh. Jauh-jauh dari Semarang ngapain ke sini? Cobain dulu, cobain. Coba gimana rasanya, ceritain ke teman-temannya. Dia tadi nggak nyimak sih. Coba sini ini deh, bikin lagi tuh, coba dirasain tuh biar tahu rasanya gimana tuh, biar teman-temannya tahu.
jauh-jauh dari Semarang ngapain kalau cuma bercandaan, cari ilmu juga jauh-jauh, terus jalan dari Semarang ke sini juga naik kereta jauh juga, sempet telat juga tadi, kena marah juga sama Mas Vicky. Tapi overall Mas Vicky kan ngelakuin semua itu buat kebaikan saya juga. Lumayan kopinya, kalau enggak udah suruh pulang. Buat Mas Vicky nih ya, pesan saya tetaplah jadi inspirasi buat barista-barista di luar sana gitu. Jadi tetap berkreasi, tetap jualan, tetap memotivasi. Oke, gimana? Udah paham kan gimana caranya bikin manual brew pakai alat terutama yang V60? Udah ngerti semua? Ngerti. Oke. Paham. Nanti bisa kalian praktekin ya. Jadi alat yang ada di depan kalian yang dari Coffee Kit Box tadi dari Nah ini, jadi kalian bisa bawa pulang. Nanti kalian bisa praktek di rumah ya. Jadi ya berharapnya semoga setelah Nah ini episode 1 ini semoga ada episode selanjutnya. Amin. Semoga kalian bisa bermanfaat, kalian bisa praktekin. Nanti kalau ada apa-apa itu bisa ya bikin terus lah, kontakkan terus, kalian juga udah kenal satu sama lain. Pokoknya semangat terus dan pokoknya sukses terus deh semua. Amin. Hai, saya Medina, Head of People and Product Ara Kopi. Terima kasih untuk kawan seAra yang telah mendaftar dan berpartisipasi dalam workshop ini. Ara pun sangat mendukung acara Nah ini sebagai give back to community. Dukungan kami bagi kawan seAra untuk mempelajari dan mengembangkan talenta di bidang kopi lebih dalam lagi. Harapan kami mengetahui lebih dalam lagi tentang kopi karena program ini eksklusif sehingga kawan seAra lebih leluasa dalam memberikan pertanyaan. Sebagai info, kami sedang mendevelop manual brew yang akan kami sajikan di Iconic Ara Kopi yang ada di Yogyakarta.